Kenapa kemarin ketika teman-teman menanya ke saya lebih banyak meminta maaf karena secara pribadi saya tidak jumawa. Sekalipun kita sudah berbuat banting tulang, berbuat semaksimal mungkin, tapi lagi-lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Besok 10 Agustus 2021 hari ulang tahun Kota Serang ke-14. Banyak aspirasi, banyak harapan, bahkan tuntutan bagaimana masa depan ibu kota Provinsi Banten. Kelahirannya tidak terlepas dari perjuangan pendirian Provinsi Banten. Dan kali ini Kota Serang dipimpin oleh Wali Kota Serang Pak Saprudin dan wakilnya, Wakil Wali Kota Serang Pak Subadi Usuludin. Sudah hadir bersama saya Wakil Wali Kota Serang Pak Subadri Usuludin. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yadi, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh dibuka karena kita sudah diperiksa tadi. Dan Pak Wakil pagi-pagi sudah datang ke studio luar biasa. Karena emang dari pagi udah sibuk ya? Iya, Senin. Sibuk Senin aja. Kewajiban. Pak Wakil, tadi saya sampaikan soal HUT Kota Serang. Iya. Sudah 14 tahun tak terasa Kota Serang usianya ya. Dari tahun 2000. Iya. Lahirnya Undang-Undang Pendirian Provinsi Banten waktu itu. Iya. Dan sekarang amanah itu ada di pundak Pak Wakil tentu dengan Pak Wali. Kota Serang itu sudah sejauh mana sih Pak Wakil sekarang? Ya, terima kasih Kang Yadi. Pertama, ya kita ketahui bersama bahwa atas amanah 23 2000 dan 32 2007 bahkan bahwa lahirlah Kota Serang. Tentu sesuai keinginan dan cita-cita pendiri, baik pendiri Provinsi Banten dan para elemen percepatan Kota Serang, pembentukan Kota Serang, tentu sangat menginginkan, sangat menghendaki adanya Kota Serang ini bisa jadi setara dengan kabupaten kota lain. Artinya adanya pemerintahan Kota Serang itu. Dan dalam rangka mempermudah pelayanan buat masyarakat. Gitu. Nah dengan dasar itulah maka dengan adanya ibu kota Provinsi Banten yang terletak di Kota Serang, maka setidaknya Kota Serang ini harus benar-benar maju dari kabupaten kota lain, minimal setidaknya bisa setara dengan kabupaten kota lain. Itu mungkin cita-cita awal. Di usia yang ke-14 ini, kalau ibarat anak yang baru ABG. Mau menjelang ABG. Kalau ibarat lucu lagi sedang lucu-lucunya. Kalau ibarat agak nyeleneh lagi sedang agak nyeleneh-nyelenehnya. Centil-centil. Lagi centil-centilnya. Tinggal pengemasannya mau dibawa ke mana agar Kota Serang ini bisa lebih baik. Agar Kota Serang ini bisa lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu di usia 14 yang ke-14 tahun maksud saya, ada beberapa kemajuan-kemajuan yang mungkin masyarakat juga rasakan. Di era kepemimpinan saya, kan saya ngitung semenjak saya jadi ketua DPRD, ya, terus juga 2018 Desember sampai hari ini kita sama Pak Wali Kota tidak terasa menahkodai Kota Serang ini sudah hampir 2 tahun setengah. Nggak kerasa tuh ya? Tidak terasa. Tentu kami berdua, kenapa kami waktu itu mencalonkan diri di samping ibadah juga kami pengen berbuat yang terbaik. Itu judul awal. Terhitung kami semenjak dilantik, kami tentu mempunyai visi, mempunyai misi yang pada hakikatnya goalnya misi kami adalah membawa Kota Serang ke Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Nah sebelum itu maka visi kami terwujudnya Kota Serang peradaban yang berdaya dan berbudaya. Ada beberapa hal yang emang kami lakukan yang tertuang di RPJMD kami mempunyai 3 program prioritas.
dalam rangka membawa Kota Serang ke arah yang lebih baik ini. Di samping program mendesak, program unggulan, dan program prioritas. Sekalipun dari 100% program itu di tengah perjalanan dunia dan khususnya Kota Serang terjebak dengan situasi pandemi COVID-19. Kenapa kemarin ketika teman-teman menanya ke saya lebih banyak meminta maaf karena secara pribadi saya tidak jumawa, sekalipun kita sudah berbuat banting tulang, berbuat semaksimal mungkin, tapi lagi-lagi karena emang keberadaan kita semua dihadapkan dengan kesulitan pandemi COVID tadi, maka kemungkinan besar hal 3 program tadi tidak semuanya terrealisasi dengan baik. Gitu mungkin, Kang Edi. Nah, tadi disampaikan bahwa pandemi ini kan juga melanda semua daerah, bahkan dunia begitu ya. Dan banyak hal yang terkendala. Tapi kemudian yang dituntut ketika pandemi bukan lagi soal pembangunan fisik, Pak Wakil, tapi kehadiran pemerintah. Nah, sudahkah Pak Pemkot Serang hadir di tengah pemerintah? Karena banyak loh Pak Wakil yang bilang, ini kemana pemerintahnya gitu. Jangan wakil lagi misalnya gitu. Pemerintah juga sama. Gimana tuh? Iya. Pertama kita ingatlah ya, musibah ini kan tahun 2000, kalau tidak salah 14 Maret kita menerima Inmendagri. Waktu itu pertama dari sisi anggaran. Dari sisi anggaran agar ada refocusing, agar mengedepankan penyelamatan umat, penanggulangan bencana itu sendiri, COVID itu sendiri. Lumayan kalau diklaim bahwa pemerintah Kota Serang hadir di mana, sesungguhnya sudah. Tinggal kembali lagi publik yang lebih mengetahui gitu. Artinya dengan di 2020 itu kami pemerintah Kota Serang menganggarkan bukan uang kecil, Pak. Dalam rangka hadirnya pemerintah Kota Serang di sela-sela masyarakat. Nah, lumayan. Sebentar. Refocusing. Kalau kita lihat PAD APBD daerah lain itu triliun. Provinsi jangan ditanya. Kota Serang dengan PAD berapa? Tahu refocusing berapa itu? Ketawa. Ya. 2020 dalam rangka penanganan COVID itu lumayan. 111 miliar kalau tidak salah. Dari APBD dari semua hal ya dari APBD kita lah tentu dari APBD kita. Dari 111 itu kalau tidak salah rinciannya 53 miliarnya penanganan kesehatan. Itemnya apa saja? Ya untuk nakes, untuk disinfektan, masker dan yang lain-lain. Tuh menghabiskan uang bukan uang sedikit. Terus yang 30 miliarnya untuk JPS, jaring pengaman sosial. Karena kita mampunya cuma 200.000 per kepala keluarga. Kali 50.000 satu bulan. Yang mie sama beras itu. Ya, yang pada akhirnya agak-agak rame. Agak-agak rame gitu. Sekarang membantu juga jadi persoalan. Kenapa? Iya, kenapa rame? Dan perlu diketahui, di pandemi Covid ini semula penduduk miskin Kota Serang sebelum pandemi berjumlah 25.000 kepala keluarga. Berarti data yang disajikan untuk bantuan data sebelum pandemi. Enggak. Setelah ada pandemi dari 25.000 kakak miskin itu, maka kami, Pak Wali, saya memerintahkan kepada OPD terkait dalam hal ini camat, lurah, RT, RW agar memverifikasi ulang, agar mendata ulang. Dan kenyataannya dari 25.000 kepala keluarga itu setelah pendataan ulang, yang baik yang terpapar, yang kena imbas menjadi 96.300 kepala keluarga. Dari jumlah kakak 196.000 sekian kakak Kota Serang ini. Signifikan benar, banyak benar kakak miskin yang emang terkena imbas dari musibah ini. Dari 96.000 itu tentu dengan ngebangun sinergi, dengan ngebangun komunikasi, maka dilaksanakanlah ada yang 3.000-nya provinsi, 16.000-nya, 30.000-nya pusat. Nah, kita kebagian 50.000 kepala keluarga kali 200 kali 3 bulan 30 miliar. Nah,
53 tambah 50 miliar, tambah 30 miliar udah lumayan, udah hampir. Nah, sisanya untuk keberadaan UKM UKM yang ada di Kota Serang yang kena dampak tentu. Itu pun juga dari semula 100 sekian UKM jadi nambah bener-bener banyak dengan situasi pandemi ini, Kang Edi. Dan pandemi ini menurut saya bikin malapetaka semuanya. Artinya berantakan program. Terutama yang teriris program kita. Dari program prioritas kita tentu di 2019 kan kita melanjutkan ke APBD yang sudah ditentukan. Keinginan kita masuk membuat program prioritas mendesak dan unggulan itu di 2020 ya. Contoh adanya beberapa revitalisasi ya, revitalisasi stadion, revitalisasi alun-alun, revitalisasi pasar lama, revitalisasi pasar rauh. Semua DED-nya sudah, terutama revitalisasi alun-alun. Revitalisasi alun-alun sudah ada, dianggarkan dari Banprop waktu itu. Ya, revitalisasi stadion juga sama. Semua sudah ada. Dan Masjid Agung Banten. Masjid Agung kita, As-Saurah waktu itu. Tapi ya itu tadi, karena Maret tanggal 14 adanya perintah agar merefocusing semua anggaran demi dalam rangka menyelamatkan umat, maka semuanya itu terbuang, artinya terpindahkan ke program-program penanganan COVID. Nah, sementara kalau kita lihat Sapardin Subadri ini muncul di tengah harapan besar begitu. Perjalanan Kota Serang yang kita tahu bersama, apalagi Pak Subadri ini kan sebelumnya ketua DPRD gitu ya. Dianggap cukup tahu lah begitu ya. Lalu ketika bicara pandemi, nah harapan untuk melakukan katakanlah pergerakan besar begitu terkendala dengan ini, apa yang paling dirasakan terutama terkait dengan harapan masyarakat? Ya itu tadi kan, Kota Serang ini ya sadar tidak sadar, ikhlas tidak ikhlas kita mesti akui. Di samping PAD-nya juga sangat kecil. Dan dari sejak nyalon udah tahu PAD-nya kecil. Oh, betul. Tapi kan kita itu tadi terbungkus semuanya, mau kecil segimana kecilnya juga kan kita pengen berbuat yang manfaat. Ya, kita ketahui bahwa PAD kita kecil. Banyak harapan-harapan masyarakat yang emang mungkin per hari ini, tapi kita kan masih jauh, Pak. Per hari ini mungkin tidak apa ya, ada yang belum terrealisasikan. Kenapa? Saya balik lagi ke awal tadi. Program-program prioritas kita banyak yang emang tertunda dari 2020, yang terrealisasikan baru di 2021 ini. 2021 ini kan melanjutkan terhadap revitalisasi yang emang terhadap pembangunan yang emang tertunda kemarin. Contoh, kita sekarang lagi bikin revitalisasi Masjid Agung As-Saurah. Kita anggarkan 60 dibagi 3 tahun karena multies. Ya, jadi sekarang 20, tahun 2022 20, 2023 20. Ya, terus juga dalam rangka meningkatkan PAD, ya peningkatan sarana prasarana, baik infrastruktur jalan, genangan, supaya kan kita banyak juga nih di tengah-tengah pemerintah kota kita ada 32 genangan, spot 32 genangan air. Spot ya? Bukan spot mancing tuh? Bukan, spot genangan air. Ya, yang emang dari 32 genangan itu, spot genangan itu baru beberapa persennya yang kita realisasikan. Karena semuanya kan muaranya tetap ke anggaran tadi. Gitu. Nah, di 2021 ini penanganan banjir, mengentaskan banjir di tengah kita, di jalan ini nih, jalan ya dari Sumur Pecung ke Kidang itu, terus juga di belakang kampus Untirta sampai ke Sapia sana, Kali Ciwaka, anak Kali Ciwaka sana, terus banyak lagi yang lain-lain. Gitu. Harapan tentu bukan hanya masyarakat lah, kami berdua pun juga sangat bersemangat gimana caranya supaya permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Serang ini lambat laun bisa terrealisasikan.
Oke, kita akan bicara tentang, kita tahu bahwa Pak Subadri ini salah satu pimpinan daerah yang aktif gitu. Saya lihat sering marah-marah. Kita akan cek kenapa sering marah-marah setelah jeda berikut. Baik, kembali lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten, masih bersama Wakil Wali Kota Serang Pak Subadri Usuluddin. Makin seru. Ya. Dan Pak Subadri memang orangnya seru. Kalau di medsos saya lihat sering marah-marah. Marah-marah, lalu kemudian banyaklah kejadian-kejadian yang kemudian mendapat perhatian. Tapi di balik itu saya ingin menanyakan Pak Wakil, apakah marah-marahnya karena Pak Wakil jengkel? Karena saya lihat begini, tadi disampaikan soal anggaran Pemkot yang kecil dibandingkan daerah lain. Dan saya melihat masih ada produk-produk kebijakan yang masih bersifat seremonial. Masih kerasa nggak Pak Wakil? Atau kalau nggak saya kasih tahu nih. Di antaranya. Di antaranya apa itu? Di antaranya. Ada berapa lomba misalnya, anggarannya besar, sampai ke kelurahan saya tahu itu. Jumlahnya berapa. Hanya sekilas, nanti dicabut lagi setelah lomba selesai, begitu saja. Nah apa karena itu Pak Wakil cerewet? Ya, baik Kang Yadi. Pertama, saya sih kurang sependapat kalau saya tipikal orang yang sering marah-marah. Saya tidak marah-marah sebetulnya. Itu kencengnya bahasa saya itu merupakan satu rasa sayang saya terhadap unsur penyelenggara pemerintahan yang ada di kita. Gitu. Kenapa saya berbuat demikian? Pertama, saya ingat yang mengeskakan saya pemerintah, ya, pemerintah di atas. Tapi jadinya saya kan berangkat dari sebuah doa dan pergerakan umat, ya, sehingga saya bisa jadi wakil wali kota Serang. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Berangkat dari semuanya itu, maka saya pengen berbuat. Dan tidak ada niatan saya hanya sebatas numpang keren jadi wakil wali kota Serang. Saya juga ada yang numpang keren. Hah? Emang ada yang numpang keren? Ya katakanlah, saya cuma pengen Haji Badri wakil wali kota, tapi saya belum bisa bekerja. Kan sih menghindari hal itu juga gitu. Iya. Karena saking pengen berbuat manfaat tadi, maka terkadang refleks lah ya, spontan gitu. Spontan harus mengeluarkan bahasa yang emang mungkin tidak baik gitu. Tapi pada hakikatnya tujuan saya insya Allah baik kok. Contoh ketika kemarin yang rame-rame beredar di media massa terkait tentang vaksin. Yeah. Saya sadar dan semua masyarakat juga sadar bahwa nakes kita kewalahan. Nakes itu capek, ya, melayani masyarakat, melayani gimana caranya dalam rangka memutus mata rantai COVID, ya, lelah mereka gitu. Tapi saya berharap petugas-petugas kita pun juga selalu mengedepankan kesopanan. Yang namanya pelayan, kita wajib hukumnya melayani masyarakat kita dengan tidak harus mengeluarkan bahasa yang emang kurang enak didengar. Nah dengan dasar itu saya tegur. Terus terkait yang tadi, yang kedua tadi terkait lomba-lomba. Sesungguhnya pemerintah Kota Serang ini ada beberapa lomba kan dalam rangka mempunyai tujuan dalam rangka menumbuh kembangkan kembali rasa gotong royongnya masyarakat itu sendiri. Terus juga mendorong minat masyarakat agar
cinta kebersihan, cinta lingkungan, cinta kesehatan. Caranya dengan itu. Maka digulirkanlah program lingkungan resiklan aman. Ya. Jadi dulunya ke situ, di antara sekian banyak lomba, itu yang lebih manfaatnya itulah ya. Sekalipun sehebat apapun tujuan pemerintah ini sebetulnya menurut saya baik. Ya dalam rangka tadi tujuannya baik. Ya. Tapi ya saya berharap dengan adanya niatan pemerintah untuk menumbuh kembangkan kembali gotong royong itu, ya harus disambut juga dengan masyarakat. Mencintai kebersihan, mencintai kesehatan, kan itu juga merupakan satu kewajiban. Pemerintah punya tujuan, tapi kalau tidak dijabarkan oleh keinginan kebersamaan masyarakat, saya rasa apapun tujuan itu tidak bakal materialisasikan. Tapi saya lihat banyak juga reaksi spontan, bahkan bagaimana wakil wali kota Serang dalam beberapa kejadian begitu ya. Saya koreksi kalau saya salah. Saya berpikir bahwa Pak Subadri dengan cara itulah menjaga atau melindungi, bahkan menjalankan kebijakan wali kota. Tapi seringkali muncul beberapa hal yang beredar di masyarakat. Apa tanggapannya Pak Wali? Seorang wakil itu, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, tujuannya sama. Ya. Pertama, atas apa kebijakan yang sudah diambil sama wali kota, maka wajib hukumnya saya selaku wakil mengamankan dan menjalankan amanah itu, artinya kebijakan itu. Gitu. Cuma seorang wakil pun mempunyai tugas dan kewajiban sebelum kebijakan itu diambil. Maka ada kewajiban saya selaku orang yang sama telah diangkat harkat martabatnya sama masyarakat juga, mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengingatkan, mengasih masukan, saran dan masukan agar kebijakan ini bisa manfaat untuk semuanya, gitu. Jadi bukan karena setelah kebijakan terus juga kita tidak bisa mengamankan, bukan itu. Apapun kebijakan yang emang Pak Wali dan saya mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengamankan amanah itu. Apa kebijakan itu? Intinya sakinah mawaddah warahmah lah ya. Oh iya, pada akhirnya. Cuma kan kita sama-sama mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Artinya gini, dalam rangka berbuat yang terbaik dulu ke masyarakat. Ya, cuma karena wakil saya Pak Wali dan intinya apapun yang diambil kebijakannya oleh Pak Wali, ya harus kita perjuangkan dan kita amankan. Apa sih perbincangan yang paling sering antara wali kota dengan wakil wali kota Serang? Semua kebijakan, keputusan kan diawali dari sebuah musyawarah. Contoh, ketika mau mengambil keputusan terkait tentang kemarin lah ya, yang adanya uji kompetensi ya terhadap para OPD-OPD yang ada di Kota Serang. Betul sih Pansel yang melaksanakan, yang kerja keras untuk mewujudkan itu. Tapi lagi-lagi Pak Wali, saya, ketua Baperjakat maksudnya, ya harus duduk bersama dulu. Dan alhamdulillah hal-hal itulah yang sering kita lakukan. Hampir setiap hari kita bermusyawarah, kita putuskan bersama dalam rangka kebaikan untuk seluruh masyarakat Kota Serang. Oke. Dan kalau saya lihat Pak Badri itu kalau di medsos ya punya semua platform. Bahkan Instagramnya sampai malam dijawab. Itu aspirasi apa ronda itu? Menampung aspirasi sambil ronda. Kayak itu tadi. Ini saya bilang wakil wali kota apa dandru ronda saya bilang. Enggak, kan ya itu tadi. Karena kita pengen berbuat manfaat saja. Ini kewajiban kita semua. Ya kalaupun tengah malam ketika ada aspirasi yang langsung ke kita, kan sekarang di era digital ini dari umat kita, masyarakat kita yang di bawah pun juga bisa langsung japri ke kita. Yang terakhir kemarin ketika adanya penolakan masyarakat penguburan untuk masyarakat yang terkena COVID ditolak dengan masyarakat yang lain, ya saya pun jam setengah 11 malam. sampai jam setengah 3 malam saya harus hadir di tengah-tengah masyarakat itu.
Dan Ini itu sudah merupakan kewajiban. Itu sering begitu. Ya tidak sih sering mah, cuma ya ada satu dua lah yang kayak gitu. Pak Wali tahu ya lapor ya? Ya semuanya lah terkomunikasikan. Iya, saya nanya aja Pak Wakil. Nah, lalu berkaitan dengan pandemi ini Pak Wakil, ada sisi-sisi budaya yang mungkin agak sensitif ketika harus menegakkan, katakan sekarang PPKM. Ya. Salah satu soal beribadah. Bagaimana Pak Wakil? Saya lihat sampai jalan, Pak Wakil tuh sampai jalan loh, ketok-ketok, sosialisasi, ngapain? Pertama, berikhtiar dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Berikhtiar dalam rangka memutus mata rantai COVID itu sendiri. Waktu saya jalan dalam rangka monitoring bahwa diberlakukannya PPKM darurat waktu itu, saya kepengen mengamankan, menjalankan atas amanah yang sudah diberikan pusat kepada daerah. Ya, waktu itu kan kita harus mensosialisasikan masyarakat bahwa Kota Serang masuk PPKM darurat. Dan yang harus dilakukan oleh masyarakat, pertama menghindari kerumunan itu sendiri, menghindari aktivitasnya itu sendiri. Artinya di Kota Serang ini mobilitas masyarakatnya agar bisa benar-benar diatur dalam rangka mutus mata rantai COVID itu sendiri. Sebetulnya ke sana. Tinggal kembali lagi, langkah apapun kita tergantung semuanya dikembalikan lagi ke masyarakat. Baik buruknya langkah kita, tindakan kita, ya kembali lagi semuanya ke masyarakat. Ya menilainya kayak gimana, mangga lah silahkan. Yang paling terpenting buat saya, kita pengen berbuat, dan di situasi pandemi COVID-19 ini kita berikhtiar bersama agar masyarakat kita pun juga semuanya sehat dan tidak terpapar COVID. Dan saya lihat Kota Serang salah satu daerah yang pimpinannya, jangan sampai ya, ada beberapa kepala daerah kan yang terkena COVID. Nah, tantangan itu kan juga di lapangan juga, ini juga nggak menjadi kekhawatiran nggak Pak Wakil? Aduh, ya harus masyarakat, saya sendiri manusia yang butuh perlindungan, nggak ada yang mau kan kena COVID, gimana tuh? Ya itu tadi, di samping ada, kita juga menjalankan Inmendagri ya, bahwa siapa berbuat apanya jelas di situ. Kepala daerah harus bagaimana, masyarakat harus bagaimana. Tentu yang namanya kewajiban tadi, ya semuanya kepengennya sehat. Termasuk pribadi saya juga, saya selalu menjaga diri, selalu mengontrol kesehatan saya agar kesehatan kita pun juga tetap benar-benar terkontrol. Sekalipun terkadang sulit untuk pejabat politik kayak model kami ya, ketika ada masyarakat hajatan, tidak datang pun undangan kami, ya, mereka adalah ruh kami, datang pun bisa salah, kita salah. Nah terkait tentang tadi kita belusukan di era pandemi ini, kita jalan kaki di era pandemi ini, itu yang lebih saya kedepankan, saya pengen berbuat dulu deh. Yang penting masyarakat saya sehat dulu, gitu. Jadi tidak mengabaikan kesehatan sendiri, enggak. Kita tetap, kita berusaha, kita selalu mewaspadai dan menjaga kesehatan kita. Tapi yang lebih, agar masyarakat kita pun juga lebih sehat. Jadi wakil tuh turun langsung bukan nggak percaya sama aparatur enggak ya? Enggak. Sama lah, kita semuanya sama-sama kok. Dan bersyukur juga di penanganan COVID ini. Kita dibantu TNI Polri. Kita dibantu TNI Polri sehingga keseragaman dalam rangka menyehatkan masyarakat dan membebaskan dari COVID ini, kita kerja keras semuanya. Saya apresiasi lah TNI Polri yang emang tidak mengenal jam, tidak mengenal waktu, bersama-sama dengan pemerintah Kota Serang untuk menyelamatkan masyarakat tadi. Nah, oke, sekarang besok ulang tahun. Ya. Menurut Pak Wakil, dari momentum ini apa yang bisa kita maknai sebagai saya warga Kota Serang dalam menghadapi masa depan Kota Serang ke depan? Pertama, di usia Kota Serang di ulang tahun yang ke-14 tahun ini, tentu karena kita sadari bahwa kita masih berjibaku, masih bergelut dengan pandemi COVID-19 ini, harapan saya agar masyarakat mau mengindahkan, menjalani, menjaga atas semua kebijakan-kebijakan yang
sudah pemerintah putuskan. Toh dalam rangka ikhtiar tadi untuk supaya masyarakat juga sehat. Contoh, saya mengimbau ketika harus menghindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan dan yang lain-lain itu harus dijaga ketat, harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu berharap dan selalu menyadari bahwa di pandemi COVID-19 ini tentu perekonomian masyarakat pun juga teriris. Iya. Saya berharap semua masyarakat, khususnya masyarakat Kota Serang, agar mampu bertahan, agar mampu menyadarkan diri bahwa sesungguhnya ini musibah kita semuanya. Jadi dengan serba kekurangan, serba keterbatasan, ruang gerak kita pun juga dibatasi. Ujung-ujungnya ada fitnah dan yang lain-lain. Ada rekayasa pemerintah lah yang tidak pro dengan masyarakat kecil lah. Saya berharap jangan ada suudon itu dulu lah. Yang paling terpenting kita sehat dulu. Setelah sehat, nanti kan bisa melakukan aktivitas kembali seperti aktivitas sebelum ada pandemi ini. Nah, harapan sebagai sebuah ibu kota Provinsi Banten. Kita tahu bahwa saya menyampaikan bahwa Kota Serang ini ruang tamunya Provinsi Banten. Jadi orang nggak mungkin ke dapur langsung kan? Lihat ruang tamunya. Apa harapannya terkait itu? Pertama, kalau bicara bahwa Kota Serang itu adalah ibu kota Provinsi Banten, wajahnya Provinsi Banten, maka saya mengamini bahasa itu gini, sebagus apapun Provinsi Banten, kalau wajahnya belum begitu bagus, maka gugur tuh bagusnya. Gagahnya juga gugur ya? Gagahnya juga gugur. Sehebat apapun Provinsi Banten, kalau pemerintah Kota Serangnya masih belum baik, maka hancurlah Provinsi Banten. Artinya kurang baiklah Provinsi Banten. Maka kalau emang skala Provinsi Banten pengen baik, saya berharap dari OPD saya terutama, dari dinas-dinas saya yang ada di Kota Serang, di ulang tahun yang ke-14 ini agar mampu meningkatkan sinergitas dengan baik itu provinsi dan pusat. Kenapa harus ngebangun, harus mengedepankan sinergitas tadi? Karena kan kita sadari bersama, Kota Serang ini sekalipun fisik kita berdaya dan berbudaya, tapi kan belum berdaya seutuhnya. Kita masih kekurangan. APBD kita itu 80%-nya masih mengandalkan transfer dari provinsi dan pusat. Ya udah kayak. Kalau tidak ngebangun sinergi yang lebih, maka saya rasa agak lambat di pembangunan. Hubungannya dengan provinsi baik-baik aja. Insya Allah baik, ya selama kayak anak ke orang tua lah. Nah, maka saya berharap dengan adanya podcast ini, kalau bisa mohon dengan hormat, agar dibedakan lah, sayang ke anak-anaknya. Kan provinsi ini bapak atau ibu, terus orang tua punya anak 8, ada anak bungsunya tuh Kota Serang yang emang selalu ngegandel gitu, yang emang selalu berada masih kecil di ibu gitu kan, atau di orang tuanya. Jadi harapannya tuh agak pembeda lah, butuh dari perhatian provinsi, khusus. butuh perhatian khusus gitu. Mantap Pak Wakil. Ya Pak Gubernur dan Pak Wakil mudah-mudahan mendengar, mencatat dan merespon. Amin. Kasihan Pak Badri lah katanya. Mudah-mudahan. Kota Serang nih kasihan gitu. Kota Serang belum berdaya. Maka ada perhatian khusus. Karena memang tadi itu ruang tamu butuh perhatian khusus. Siap. Yang lainnya gitu. Pak Wakil, saya terima kasih banyak. Sama-sama Kang Edi. Doa saya sebagai warga Kota Serang. Siap. Sebagai teman, kalau masih dianggap teman gitu. Insya Allah lah. Bukan hanya sebatas teman. Ya. Udahlah, orang tahu, bisa tahu lah. Bukti sejarah. Saya mendoakan Pak Subadri sebagai pemimpin di Kota Serang. Amin. Dengan Pak Wali Kota Pak Supradri termasuk sebagai pribadi. Siap. Sehat dan terus Amin. mengamanah. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak. Siap, makasih. Assalamualaikum Kang Edi, atur nuhun. Baik pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita bersama Wakil Wali Kota Serang Pak Subadri Usuluddin yang besok Kota Serang genap 14 tahun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Serang.